Selamat siang, selamat bertemu kembali di pertemuan mata kuliah metode numerik ya. Eh, Hari ini kita akan membahas materi setelah UTS. Fokusnya adalah pada diferensiasi numerik ya, atau turunan numerik. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya ya, kita akan membahas bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara analitis diselesaikan dengan cara numerik. Di turunan atau di diferensiasi, itu ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya secara numerik. Nah, metode itu hari ini kita akan fokus ke metode selisih maju. Ya. Oke, eh, secara pengantar turunan numerik, ya, turunan secara umum, kalau secara kalkulus itu merupakan perbandingan perubahan tinggi atau selisih tinggi dan perubahan jarak. Nah, hampir semua fungsi kontinu dapat dihitung dengan nilai diferensialnya secara mudah. Mungkin di kita dulu waktu mata kuliah awal-awal sekali, ada namanya kalkulus ya, ada namanya DY/dx ya. Dengan menggunakan pendekatan turunan juga bisa diselesaikan. Jadi kalau x kuadrat, turunannya berapa? Seperti itu DY/dx-nya, 2x. Kemudian kalau diselesaikan dengan menggunakan limit bisa juga diselesaikan dengan ini. Seperti ini aturannya. Limit H menuju 0 di mana fungsi X plus H dikurangi dengan Fx dibagi H. Nanti hasilnya tinggal kita masukin nilai X-nya berapa, kita akan mendapatkan nilai turunan itu. Contoh misalkan gini ya, kalau misalkan tadi saya menggunakan Microsoft ini, ya, kalau kita pakai tadi X kuadrat ya, X kuadrat kalau kita menggunakan turunan biasa, ntar 2X. Ya, ya, oke. Kalau kita misalkan mau buat ini Fx-nya X-nya 2, ya berarti kan 2 kali 2, 4 berarti. Seperti itu. Jadi, penyelesaian dengan menggunakan kalkulus ini bisa dilakukan secara kalkulus. Jadi kalau kita lihat di sini ininya ya, dengan menggunakan eh, fungsi limit ataupun dengan langsung dengan seperti menggunakan cara kalkulus DI/dx. Kemudian permasalahan diferensiasi yang lain adalah itu bisa dipakai untuk mencari titik puncak. Turunan itu sebenarnya posisinya adalah sebuah titik puncak. Perhatikan gambar ini dulu nih. Gambar fungsi ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini memiliki titik puncak masing-masing. Ya, selama pergerakan data ini, ya, di dalam sebuah kurva ini, dia akan mempunyai titik puncak P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7. P1, P3, P5, dan P7 itu merupakan titik puncak maksimum, ada di atas posisinya. Sedangkan yang di bawah itu adalah titik puncak minimumnya. Nah, dengan menggunakan cara kalkulus, itu bisa digunakan untuk menyelesaikan ya permasalahan titik puncak ini. Nah, syaratnya ini ada 3 definisi. Jika suatu titik A pada kurva katakanlah fx, y sama dengan fx dinamakan titik puncak kalau atau jika atau bila dan hanya bila, jika dan hanya jika fungsi turunan dari fx a-nya, aksen a-nya sama dengan 0. Jangan jadi dengan turunan itu kita sama dengan kan 0, kita nanti akan mendapatkan titik puncaknya berapa. Kalau definisi kedua, titik puncak A itu dikatakan sebagai titik puncak maksimum, ya, titik puncak maksimum. Kalau kurva Y sama dengan fx, nilai turunannya kurang dari 0. Nah, sebaliknya adalah puncak minimum, lebih besar dari 0. Jadi kalau yang ini tadi, kita bisa titik puncak maksimum kita bisa hitung dengan turunan. Seperti itu. Nah, penggunaan turunan atau diferensiasi yang lainnya itu bisa dipakai untuk menghitung turunan fungsi cukup banyak muncul bidang rekayasa. Misalkan dalam pengolahan citra, image processing. Turunan fungsi diterapkan untuk mendeteksi
sisi-sisi pada objek suatu citra. Ada di sini namanya deteksi Kenny namanya nanti. Edge Kenny ya, deteksi tepi namanya. Oke, ini nanti kalau kalian ngambil di mata kuliah di semester tentang image processing akan ketemu tentang bidang-bidang rekayasa ini. Oke. Nah, kalau menyelesaikannya secara numerik, kalau tadi kan secara umum konsep tentang turunan. Kalau secara numerik, maka hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya itu bisa didefinisikan seperti ini. Y sama dengan fx ya plus f turunan x dikali hx. Nah, kalau kita keluarkan fx-nya, maka akan kita peroleh definisi limit h menuju 0 fx plus h min fx per h. Nah, ini kan konsep dasar turunan ya, konsep dasar diferensiasi. Ya. Persoalan turunan numerik itu bisa dipakai untuk menentukan hampiran. Jadi yang dikatakan hampiran ini menghampir ya. Jadi bukan nilai-nilai yang eksak atau absolut seperti kita fx turunannya kita masukin berapa. Tapi dengan menggunakan persoalan turunan numerik ini, kita sebenarnya mendekati hasil sebenarnya, menghampiri. Makanya disebutkan di sini hampiran. Kita menentukan kira-kira hampiran nilai turunan fungsi x yang diberikan pada bentuk tabel itu seperti apa. Ya. Nah, hasil perhitungan turunan ini kalau bisa dengan menggunakan numerik ini sebaiknya dihindari. Kenapa sih sebenarnya? Ya, karena turunan numerik ini kurang teliti dibandingkan dengan nilai fungsi sebenarnya. Karena dia tadi hampiran, menghampiri. Makanya kan konsep limit kan h mendekati 0. Sebenarnya nilainya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Nah, dalam kenyataannya bahwa turunan ini adalah limit dari hasil bagi selisih. Itu pengurangan dua buah nilai yang besar, fx plus h min fx yang atas ini tadi. Dan pembaginya dengan bilangan yang kecil. Ya. Pembangkit ini dapat menghasilkan turunan dengan error yang besar selisihnya. Makanya persoalan turunan numerik ini kalau kita menggunakan cara numerik, ini kata sebagian orang sebaiknya dihindari seperti itu. Tapi kita perlu tahu cara metode-metode yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hitungan-hitungan yang menggunakan diferensiasi kalau misalkan kita mau menggunakan cara numerik. Nah, di pertemuan hari ini ya, kita akan fokus kepada metode menyelesaikan diferensiasi numerik pada metode selisih maju. Ada 3 metode yang umum dipakai. Pertama selisih maju, selisih mundur, sama selisih tengah. Ya. Forward, backward, sama min, rataan metodenya seperti itu. Nah, kita akan fokus kepada metode selisih maju. Oke. Kalau kita lihat grafik sebuah diferensiasi, katakanlah seperti ini, ya, maka selisih maju itu metode mengadopsi langsung definisi diferensial secara langsung. Nah, hasilnya itu sama seperti ini, ya, sama dengan konsep turunan dengan cara penggunaan limit ya. Fx plus h dikurangi fx dibagi h. Jadi nilai turunan ini adalah x plus h. Jadi kalau x ini ditambah h, ya nilai ini h-nya, ini x0, x1. Jadi x-nya ini berapa? Kita tinggal masukin nilainya ini ke sana. Ditambah dengan h, jaraknya ini. Jarak antara ini kan h seperti itu. Atau bisa kita singkat, fx plus h ini adalah f1. Ya. Sedangkan fx ini adalah f0-nya. Jadi dengan menggunakan selisih maju, kita bisa singkat rumus metode selisih maju ini dengan F1 dikurangi F0 dibagi H. Nah, ini adalah contoh perhitungan galatnya ya, errornya. Seperti itu. Contoh misalkan ini. Berapakah nilai turunan dari Fx sama dengan X kuadrat pada X0 sama dengan 2? Nah, turunannya. Dan X1 sama dengan 2,-1 dengan H-nya 0,1. Nah, X0 dan X1 ini merupakan nilai-nilai yang ada yang akan kita hampiri nantinya yang kita gunakan.
Jadi kalau misalkan kita masukkan, ini fx ya. Kalau ini kita sebut sebagai f1, maka yang ini sebelumnya adalah f0. Tadi rumusnya kan tadi f1 min f0. Maka yang x1 ini adalah f1-nya. Masukin ke dalam fungsinya f1. Dikurangi f0, f2. Nah, 21 ini masukkan ke dalam x kuadrat. Jadi kita tidak menggunakan fungsi turunan. Jadi kalau saya tulis gini ya. Nih, x kuadrat ya. Berarti kan kalau tadi 2.1 pangkat 2. 2,1. 2,1. Nah, 4,41 ya. Yang ini. 2 ya 2 kuadrat. 2 pangkat 2, 4. Ya, oke. Hanya 0,1. Tinggal kita bagi antara ini. Kita akan peroleh adalah 0,41 dibagi 0,1, 4,1. Nah, coba perhatikan. Ya, coba perhatikan ini tadi. Berarti kan tadi ini hasilnya 4 ini ya, kita kurangi dengan ini. Ya. Kemudian ini hasilnya ini dibagi kan. Yang ini kita bagi dengan 0,1 hasilnya. Oke, 4,1 hasilnya. Nah, perhatikan fungsi turunannya ini. Kalau turunannya ini kan fx sama dengan x kuadrat ya. Ini kan x kuadrat. Nah, kalau kita turunkan biasa, itu kan dapatnya 2x. Jadi fx sama dengan 2x. 2x. Nah, kalau nilai x-nya, f turunannya ini 2, saya masukkan 2 kali 2. Ya, 2. Sama dengan 4. Nah, ini adalah yang ini menggunakan turunan secara kalkulus yang biasa kita pelajari. Ya, 2x. Ya. 2 dikali 2, 4. Ini kita sebut sebagai nilai eksaknya atau nilai absolut. Nilai eksaknya. Ya, nilai yang sebenarnya. Nah, hasil hitungan kita adalah 4,1. Hasil hitungan kita dengan menggunakan metode selisih maju. Berarti kan nanti 4,1 dengan 4 ini, dengan 4 kan ada selisih berarti. Sepanjang sebesar 0,1. Nah, 0,1 mengacu kepada nilai H-nya tadi. Seperti itu. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai metode selisih maju dengan penghampiran itu. Begitu juga kalau soal kedua, misalkan ini. Hitung x kuadrat, x0-nya 2, x1-nya 2,001. Dengan pendekatannya dengan hanya 0,001. Sama, masukin ke dalam fungsi tadi. Ya. F2, masukin ke dalam x 4. Bagi. Dapat 4,0001. Oke. Kemudian contoh lain, ya. Diberikan tabel seperti ini. Ini nilai x-nya, ini nilai fx-nya. Fungsinya nggak diketahui. Fungsinya nggak diberikan di soal ini. Artinya gini cara membaca tabel ini. Artinya kalau nilai x-nya ini kita ganti dengan 1,3, hasil fx-nya ketika dimasukkan itu adalah 3,669. Kalau 1,5 itu hasilnya 4,482. Begitu juga seterusnya sampai 2,5 itu hasilnya ketika dimasukkan nilai x itu ke dalam fungsi fx itu nilainya ada 12,182. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai f aksen 1,3 ya dengan hanya 0,2. Artinya ini nilainya. Berapakah nilai f turunan 1,3 ini, x ini? Kalau kita masukkan nanti, kalau dimasukkan nilainya ini. Nah, maka untuk menjawab itu kalau kita menggunakan maka untuk menjawabnya ini berapa nilainya, kita harus menggunakan metode selisih maju. Kenapa pakai metode selisih maju? Kenapa? Karena nilai sebelumnya kita nggak tahu. Ya, nilai sebelum 1,3 nggak tahu. Contoh bedanya gini. Kalau 1,5 yang sebelum dia kan ada 1,3. Setelahnya ada 1,7. Nah,
karena dia 1,3 ini sebelumnya nggak ada, adanya setelah, maka yang tepat yang digunakan adalah metode selisih maju. Maka kita akan tahu, kita akan punya 1,3 ini, ya 1,3 selisih maju tadi rumusnya F1 min F0. Nah, F1 berarti kan di depannya. Ya, di depan F1 berapa? Adalah 4,482. F0-nya adalah 3, dia titik dia sendiri F0 mulai startnya. Kalau sebelumnya min 1 nantinya. Jadi kalau 1,5 ini adalah F0-nya, maka F1-nya adalah 1,7, F0-nya F min 1-nya adalah 1,3. Nah, tinggal dimasukkan F1-nya berapa, setelahnya dia dikurangi nilai dia saat ini dibagi 0,2 dapat 4,0865. Itu. Kalau 2,5 bisa nggak digunakan metode selisih maju? Nggak bisa, karena nggak ada setelahnya. Terus kemudian kalau 2,3 bisa nggak Pak? Bisa, ada gunakan ini. Tapi karena dia berada di antara 2,1 dan 2,5, maka 2,3 ini lebih tepat menggunakan metode selisih tengah nantinya. Karena dia berada di tengah antara 2,1 dan 2,5. Untuk yang 2,5 itu lebih tepat menggunakan selisih mundur karena datanya ada di belakangnya atau sebelumnya 2,5. Kalau maju nggak ada, seperti itu. Jadi 1,3 menggunakan selisih maju, 2,5 menggunakan selisih mundur, 1,5 sampai dengan 2,3 itu bisa menggunakan metode selisih tengah nantinya. Ya, pada pertemuan kita ke depan akan bahas itu. Oke, contoh yang ketiga. Misalkan diketahui fungsi fx pangkat min x dikali sin 2x plus 1. X0-nya adalah 0, N-nya 1. Ya. Nah, sekarang kita coba ini Excel-nya. Nah, perhatikan di sini. Ini saya copy ya, biar sambil saya ulangi lagi. Oke, saya copy ke sini. Oke. Terus saya punya nilai H-nya. Oke. Oke, saya punya ini nilai X0 0, X1 1 sesuai soal ya. X1 X1-nya. Kemudian ini saya copy. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih nilai fx-nya ya sesuai dengan nilai x ini. Oke. Nah, sekarang kita coba mulai ya. Jangan ini. X-nya berarti kan ini X0 berarti. Kalau di sini 1 berarti di sini 1 berarti X1, X0. X0-nya adalah 0. X0-nya adalah 0. Ini. Nah, nilai ini akan berkisar sampai nanti terakhir 1 nilainya. Pertambahan antara bilangan ini dipengaruhi nilai H. Maka ini ditambah dengan ini. 0,05 ya. Oke. Terus kita coba tarik. Oke. Nah, nariknya dari sini. Copy sini. Nah, baru ditarik di sini. Oke, 0,4 sampai dengan maksimum permintaannya adalah batasnya sampai 1. Oke. 0,9, 0,95, 0,1. Oke. Ini juga sama. Oke. Nah, nilai fx ya, nilai fx itu diambil dari x-nya masukkan ke fungsi fx ini. Fungsi yang ini, masukin. Jadi kalau kita masukkan kan gini. E eksponen 1 pangkat ya. Pangkat min ya. Dikali sin 2 dikali x ini. Ya, ditambah 1. Oke, 1 hasilnya. Yang bawah tinggal di copy. Oke, kita samain. 10946 ini tinggal digitnya aja diperpanjang kalau misalkan mau. Kalau misalkan ini nanti tinggal dilebarkan ya, lebarkan. Nah, seperti itu. Oke, sama ya. Seperti ini. Terakhir kita lihat 13 sekian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fx plus h. Nah, dari mana nih? Fx plus h itu jadinya cara ngitungnya sama. Fungsinya eksponen 1
pangkat min, X-nya berarti kan X plus H. 0 kita tambah dengan H. H-nya fix, seperti itu. Dikali sin 2 dikali X plus H. X-nya. Berarti 0 ditambah ini. Oke. Ya, tutup. Ditambah 1. Oke. Ya. Oke, kita dapat ini. Nah, ini tinggal di copy ke bawah. Set, ya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk yang X plus 2H sama. Ya, X plus 2H nih. Eksponen 1 pangkat min X ya plus 2 dikali H. H-nya ini. Ditambah, dikali sin 2 dikali X plus 2 dikali H. Ditambah 1. Oke. Ini kita lihat. Nah. Oh, salah ya. Coba cek dulu nih. X plus 2H. Oke, oh ini kurungnya. Kurung tutup dulu nih biar. Ya. Nah, gitu ya. 34. Tinggal kita tarik ke copy ke bawah. Nah, sekarang rumusnya tadi untuk fx maju. Rumusnya apa tadi? Rumusnya kan kalau kita menggunakan rumus ini awalnya, nih kita lihat. Nih. Fx plus H min Fx. Maka kalau kita hitung di sini, Fx plus H-nya itu adalah ini dikurangi apa? Dikurangi Fx kan? Dibagi dengan H. Itu. Oke, tinggal di copy ke bawah. Dapat ya. Oke. Ya. Tinggal kalau misalkan butuh error perhitungannya berapa, rumus errornya bisa menggunakan ini errornya. Ya, bisa menggunakan rumus ini error. Ya. Oke. Ya, jadi sama. Nanti kita hitung di sini. Nah, dari sini kita akan dapat nilainya di sini. Artinya apa? Yang mendekati nilai 0, nah ini di sini. Nah, ini sebenarnya titik puncaknya kalau ditanya. Ya. Ini lebih kecil ya, 0,07, ini 0,05. Seperti ini. Nah, ini antara ini nih nilainya. Ya, seperti itu. Oke, kemudian soal berikutnya. Sama seperti soal tadi, Excel tadi. Kalau diminta titik puncaknya, Y sama dengan X pangkat 3 min 2 X min X. Pada range min 0,5 sampai 0,5. Berarti min 0,5 sampai 5 bawah. Setiap pertambahannya adalah 0,05. Jadi ini tambah 0,5, tambah 0,5. Terus sampai paling bawah. Nah, kalau kita masukkan, kita hitung dengan cara yang sama tadi, kita dapat di sini. Nah, di sini nilai puncaknya berada di antara ini. Min 0,25, min 0,2 nilai X-nya. Karena yang mendekati 0 kan adalah ini, dua nilai ini. Ya. Nah, kita lihat nilainya yang kurang dari 0 yang mana? Yang kurang dari 0 adalah ini. Ya, yang kurang dari 0. Nah, ini dua ini. Ini kan kurang, makin kurang nih kan. Kalau ini kan ke atas 0 nih, 0,0 nih. Kalau ini kan minus kan, berarti kan di bawah. Kurang dari 0 ini kan berarti kan nilainya minus. Seperti itu. Tuh. Maka ini adalah titik puncaknya di sini untuk nilai X-nya sama dengan min 0,2. Tapi nilai puncaknya ada berada di antara 0,25 sampai min 0,2. Oke.
Itu untuk metode selisih maju ya. Untuk penyelesaian pengantar dulu hari ini yang kita sampaikan tadi. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan diferensiasi dengan menggunakan cara numerik ya. Nah, untuk metode selanjutnya, metode mundur dan maju dan tengah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Oke, silakan komentar kalau ada pertanyaan, ada yang lain, like, subscribe ya, bila perlu seperti itu untuk mendapatkan informasi selanjutnya dari materi kita berikutnya. Oke, untuk latihan nanti saya kumpulkan di terakhir ya. Setelah kita pelajari 3 metode, baru kita bahas latihan lagi, plus kemudian ada latihan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Oke, dari saya untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa saran komentarnya ya. Jangan lupa di subscribe di YouTube-nya. Terima kasih, selamat